البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap sirah An-Nabawiyah yang diringkas, diambil dari kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul. Al-Fusul fi Siratul Rasul karya siapa? Abdurrahman Al-Imam Abdul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir. Gelarnya apa Ibnu Katsir kemarin gelarnya? Aba Mu'adz Al-Mu'arrikh, kemudian Al-Mufassir. Jadi gelar Ibnu Katsir Al-Mu'arrikh, ahli sejarah. Apa? Kitab yang sangat nampak dan menonjol sekali. Sejarah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir, kitabnya apa namanya? Al-Khandalah. Ayo, kitab apa? Al-Bidayah wa Nihayah. Paham ya? 6. Al-Mufassir. Beliau ahli tafsir. Kitabnya ma'ruf, Tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Berjilid-jilid itu ya. Dan guru beliau ternyata juga mu'arrikh, Al-Imam Adz-Dzahabi. Al-Imam Adz-Dzahabi guru beliau. Paham ya? Mu'arrikh juga. Kitabnya sangat luar biasa panjang itu ya, berjilid-jilid, tergantung cetakannya, yaitu kitab Siyar A'lamun Nubala. Paham ya? Itu karya Imam Adz-Dzahabi. Imam Adz-Dzahabi gurunya ternyata. Nah, beliau ketika mencari istri, Allah Ta'ala takdirkan mendapatkan putri seorang imam. Seorang imam, seorang muhaddits terkenal. Nah, barakallahu fik, kitabnya juga dibaca, harum kitabnya. Dibaca oleh para talabatul ilm dan juga dibaca oleh para ulama untuk mengetahui keadaan rijal hadis. Keadaan para perawi, thiqah, kadzdzab, dajjal dan semisalnya. Paham ya? Kitabnya kitab apa? Siapa? Imam tersebut yang putrinya dinikahi oleh Al-Imam Abdul Fida Ismail bin Umar. Ayo, na'am, antum. Siapa imamnya? Ayo. Kalau putrinya enggak perlu tahu namanya, enggak masalah. Kalau perempuan kan, bapaknya seorang imam. Siapa Hasan? Al-Mizzi, kunyahnya Abdul Hajjat Al-Mizzi, ma'rufnya dengan sebutan itu, Abdul Hajjat Al-Mizzi. Nah, kitabnya apa kitabnya yang terkenal tersebut sebagai rujukan? Antum Abdullah? Tahdhibul Kamal. Kitabnya kitab Tahdhibul Kamal. Bagus sekali kitabnya itu ya, kalau punya rezeki beli itu, kalau misalkan udah mampu membacanya ya. Kalau terlalu tebal ada yang ringkasnya lagi, Tahdhibut Tahdhib. Kok masih tebal lagi, ada yang lebih ringkas lagi, Takribut Tahdhib. Paham ya? Di Tahdhibul Kamal karya Al-Imam Al-Mizzi, Abdul Hajjat Al-Mizzi, diringkas menjadi Tahdhibul Kamal. Siapa yang ringkas? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Diringkas lagi menjadi Takribut Tahdhib. Siapa yang meringkas? Juga sama, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah alaih. Kita baca biar tambah jelas di sini apa yang boleh sebutkan faedah di sini. Qala al-mu'allif asbahullah al-ikhbaru bil ghuyub al-mustaqbalah. Termasuk tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad SAW adalah pengkabaran beliau terhadap perkara-perkara ghaib yang akan datang. Bayangkan, perkara ghaib beliau tahu. Tapi tahunya itu karena apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Karena tidak ada yang tahu perkara ghaib kecuali Allah taala. Ya enggak? Naam. Tidak ada yang mengetahui apa? Ilmu ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah tahu. Paham ya? Karena apa? Mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat apa saja perkara-perkaranya. Simak baik-baik. Waqad akhbara bil ghuyubil mustaqbalah al-mutabiqah li khabarih. Dan sungguh Rasulullah telah mengkabarkan perkara-perkara ghaib yang akan datang yang sesuai dengan kabarnya. Bayangkan, sesuai dengan apa yang beliau kabarkan. Enggak meleset sedikit pun. Tidak meleset sedikit pun, sesuai dengan apa yang beliau kabarkan. Kama akhbarallahu azza wa jalla fi kitabihi min idhari dinih. Sebagaimana yang Allah telah kabarkan dalam Al-Qur'an berupa apa? Nampak, berupa nampaknya unggulnya agamanya. Agama apa? Agama Islam. Wa i'la'i kalimatihi, dan juga tingginya kalimat tersebut, kalimat Islam, kalimat la ilaha illallah. Apa dalilnya? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq
liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Paham ya? Dialah zat yang telah mengutus rasulnya dengan benar, kemudian menampakkan, mengunggulkan agama tadi itu. Agama di atas agama yang lainnya, agama Islam. Tidak ada agama yang lain lagi sudah. Agama Islam nomor satu sudah, yang paling tinggi. Paham ya? Wa kafa billahi syahida. Allah cukup sebagai saksi. Naam. Wastikhlafil ladzina amanu wa 'amilus shalihat min ummatihi fil ard. Masyaallah, ini janji juga nih. Yaitu apa? Nah, barakallahu fikum, pengkabaran tentang istikhlafil ladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman akan dijadikan penguasa. Wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beramalan saleh dari kalangan umatnya. Bayangkan itu. Jadi pengkabaran tentang perkara-perkara gaib yang akan datang, di antaranya ini. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh akan dijadikan pemimpin di muka bumi ini. Jadi kalau menegakkan khilafah Islamiyah, kata mereka yang mereka dengung-dengungkan, yang mereka gembar-gemborkan khilafah Islamiyah, paham ya, yang benderanya warna hitam itu, paham ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, HTI misalkan, Hizbut Tahrir Indonesia, atau contoh IM misalkan, ingin menegakkan negara khilafah Islamiyah. Lah kok nggak beriman, nggak beramal saleh, nggak akan jadi. Paham ya? Allah Ta'ala menjanjikan untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ingin jadi pemimpin di muka bumi bisa, tapi ingat kuncinya iman wal amal saleh. Lah demonstrasi iman atau bukan? Demonstrasi amalan saleh bukan? Bukan. Tapi ini kan menyampaikan aspirasi rakyat, Ustaz. Menyampaikan keluhan rakyat. Caranya enggak seperti itu. Caranya itu barakallahu fiik, kalau ingin benar-benar menyampaikan aspirasi rakyat, pertama, kalau bisa empat mata, sampaikan ketemu langsung presidennya, pemimpinnya. Paham ya? Kedua, kalau enggak mampu lewat bawahnya. Ketiga, kalau enggak mampu juga doa. Bukan demonstrasi. Bukan turun di pinggir jalan teriak-teriak, bukan. Paham ya? Doa itu sangat penting. Jangan pernah antum lupa mendoakan pemimpinnya. Paham ya? Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak mengarahkan berontak, kudeta, walaupun sedolim apapun pemimpinnya, barakallahu fiik. Sehari tidak ada pemimpin, jauh lebih besar kerusakannya dibanding 60 tahun dipimpin seorang yang zalim. Bayangkan, 60 tahun dipimpin seorang pemimpin yang zalim, itu jauh lebih baik keadaannya dibanding sehari enggak ada pemimpinnya. Bayangkan itu. Menunjukkan bahwasanya kebaikan pemimpin itu sangat barakallahu fikum diharapkan. Tapi kalau pemimpinnya ingin baik, rakyatnya juga harus baik. Jangan teriak-teriak pinggir jalan, jangan korupsi, dilarang, rakyatnya korupsi. Ya enggak? Nah, seperti itu. Jadi kondisikan ya, kebaikan pemimpin itu sangat tergantung dengan kebaikan rakyatnya juga. Kalau rakyatnya baik, insya Allah bismillah pemimpin akan menjadi baik. Tidak akan kembali kepada zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya akan bisa. Paham ya? Nah, karena mereka rakyatnya benar-benar terkondisikan. Beriman, beramalan saleh, paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Tapi kalau keadaannya rusak, suka menipu, mendolimi orang lain, mengambil harta orang lain, enggak akan terwujudkan khilafah Islamiyah. Allahu musta'an. Allah telah mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Itu janjinya. Apa artinya? Allah Ta'ala menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh di antara kalian. Apa janjinya? Sungguh Allah Ta'ala akan menjadikan mereka pemimpin di muka bumi ini, sebagaimana dijadikan pemimpin-pemimpin sebelum mereka. Bayangkan itu. Paham ya? Nah, seperti itu. Kemudian bukan hanya itu saja, dikokohkan kepemimpinannya. Nah, barakallahu fikum di muka bumi. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadalahum. Paham ya? Dan juga Allah Ta'ala mengokohkan agama mereka yang Allah Ta'ala ridhoi untuk mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan juga Allah Ta'ala akan menggantikan untuk mereka yang semula rasa takut, gelisah, khawatir, dijadikan untuk mereka keamanan, aman, tentram. Paham ya? Tapi ingat, syaratnya apa? Tauhid. Lawang orang pengen negakkan khilafah Islamiyah, rakyatnya masih berbuat syirikan, enggak akan terwujudkan. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka semuanya beribadah kepadaku dan tidak mensekutukan aku. Paham ya? Tidak mensekutukan untukku dengan sekutu-sekutu yang lain. Paham ya? Itu syaratnya. Man kafara ba'da dzalik fa ulaika humul fasiqun. Kalau setelah itu kok kufur, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Syahidnya di sini barakallahu fiik, ingin menjadi pemimpin bisa. Berkuasa di muka bumi bisa, tapi syaratnya adalah iman dan amalan saleh. Demonstrasi bukan amalan saleh. Demonstrasi bukan solusi. Demonstrasi adalah apa?
Kalau bukan solusi apa? Polusi, kotoran. Paham ya? Kalau solusi bukan. Demonstrasi itu hati-hati. Nah, antum lihat ketika orang teriak-teriak di jalan, kemudian pemimpin tidak merespon, marah nggak mereka? Marah. Tiang listrik dipatahkan, ban-ban dibakar, fasilitas umum dirusak. Bayangkan itu, kerusakan semua demonstrasi. Jadi antum jangan pernah tertarik dengan gerakan mereka, yaitu adalah pemikiran Khawarij, termasuk benih-benih pemikiran Khawarij itu, pemberontakan, kudeta, revolusi, Allahul musta'an. Apalagi bom bunuh diri, hati-hati. Mereka itu keliru belajarnya orang-orang yang suka bunuh diri katanya jihad, katanya mau ke surga Firdaus katanya. Lah pemimpin aja nggak mau duluan. Yang memimpin ya, contohnya JAD. Apa itu JAD? Jamaah Ansarud Daulah atau ISIS atau jaringan Al-Qaeda. Pemimpinnya suruh maju duluan, meledak duluan, nyatohkan kepada murid-muridnya, nggak mau. Kalau surga Firdaus rebutan gitu loh. Kalau benar-benar surga Firdaus, lah gurunya malah sembunyi. Muridnya dulu yang suruh meledak. Mereka salah dalam belajar. Antum lihat kitab-kitab para ulama, Bulughul Maram, Umdatul Ahkam. Ketika dibuka pertama kali kitab apa? Kitabul Jihad atau Kitabut Thaharah? Kitabut Thaharah kan? Kitabut Thaharah, Kitabus Shalah. Enggak langsung Kitabul Jihad, mereka langsung ngambil Kitabul Jihad. Disitulah mereka termakan syubhat. Dikit-dikit jihad Palestina, jihad Suriah. Paham ya? Jihad yang mana gitu loh? Belajar diurutkan kitab taharah dulu, kitab shalah, kitab zakah, kitab siyam, kitabul hajj, kitabul jihad itu nanti gitu loh. Paham ya? Nah, bukan langsung di awal kitabul jihad langsung, itu keliru, mereka salah dalam menerapkan apa? Pelajarannya. Allahul musta'an. Naam. Berikutnya, wa kana kadzalik, memang seperti itu keadaannya. Terjadi semua yang dikabarkan sesuai dengan apa? Kenyataan. Wa akhbara bi ghalabatir Rum Faris fi bid'i sinin wa kana kadzalik. Dan juga mengkabarkan tentang apa? Dikalahkannya Romawi. Nah, Persia. Persia kalau sekarang mana? Iran ya. Naam. Pada beberapa tahun setelahnya. Maksudnya sempat menang tapi ujung-ujungnya terkalahkan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Itu juga benar kabarnya diwujudkan itu loh. Bukan sekedar pengkabaran, sesuai dengan pakai kenyataannya. Ya kan, alif lam mim ghulibatir Rum. Ya kan, dikalahkan Romawi. Sudah dikalahkan Romawi. Antum lihat dalam surat Ar-Rum. Naam. Wa akhbara yauma Badrin qabla al-wiq'ah bi yaumin bi masari'in qatla wahidan. Fakana kama akhbara sawa'an bisawa'. Masyaallah. Kemudian juga contoh yang lain, Rasulullah mengkabarkan ketika perang Badar. Sebelum terjadinya perang Badar, Rasulullah mengkabarkan ini nanti yang akan meninggal si fulan di tempat ini, si fulan di tempat ini, si fulan di tempat ini. Ketika perang Badar persis seperti yang Rasulullah kabarkan. Fulan bin fulan meninggal di tempat tadi itu yang Rasulullah tunjukkan. Fulan bin fulan meninggal di tempat yang Rasulullah tunjukkan. Persis, sawa'un bisawa'in, mi'ah bi mi'ah. Paham ya? Sama persis. Berarti wahyu kan? Wa akhbara anna kunuz Kisra wa Qaisar satunfaq fi sabilillah wa kana kadzalik. Dan juga mengkabarkan bahwasanya harta kekayaan Kisra itu Irak, wa Qaisar Syam, paham ya? Kalau Syam sekarang Suriah ya. Nah, barakallahu fikum, akan diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hartanya emas, perak. Paham ya? Itu juga terjadi. Fakana kadzalik, dan itulah yang terjadi juga. Wa akhbara bi annahu la taqumus sa'ata tuqatil ummatu qauman sigharal a'yun dzulfal unuq. Perhatikan ini. Dan juga beliau mengkabarkan bahwasanya tidak akan tegak hari kiamat sampai umat yang memerangi sekelompok kaum yang apa? Matanya sipit, hidungnya pesek. Paham ya? Gitu ini artikannya gitu ya. Hidungnya ketundung pesek. Paham ya? Ka'anna wujuhahum al-mijan al-mutarraqah. Artinya apa? Seakan-akan wajah mereka itu seperti palu, lancip seperti palu. Ngeri enggak itu? Siapa yang dimaksud ini? Barakallahu fiik. Naam, wa hadhi hilyatut Tatar. Yang diinginkan ini para pasukan Tatar. Fakana kadzalik, dan itu sudah terjadi juga. Paham ya? Naam. Wa akhbara anna al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu sayuslihu Allah bihi baina fi'atain 'azimatain minal muslimin, fakana kadzalik. Dan Rasulullah mengkabarkan Hasan bin Ali, bukan Husain ya, Hasan bin Ali akan mendamaikan dengan apa? Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala dua kelompok yang agung dari kalangan kaum muslimin yang sempat bertikai. Kelompoknya siapa itu? Muawiyah bin Abu Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib di akhir khilafah, di akhir khilafatul nubuwah. Saat itu sempat panas.
Suasana memanas antara kubunya Ali bin Abi Thalib dan kubunya Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, Hasan bin Ali tanazul, mengalah demi apa menyelamatkan darahnya kaum muslimin biar tidak terjadi pertumpahan darah. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan inna ibni hadza sayyid, sesungguhnya ada pada cucuku ini seorang pemimpin, maksudnya Hasan. Wala'allallaha an yusliha bihi bainal fi'ataini 'azimatain minal muslimin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala bisa jadi apa? Allah Subhanahu wa taala akan mendamaikan dengan sebab Hasan dua kelompok yang berselisih tadi itu. Kelompoknya siapa tadi? Muawiyah bin Abi Sufyan dan kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Makanya Syiah Rafidhah sangat benci dengan Hasan. Hasan penakut, Hasan pengecut, Hasan pengkhianat, benci. Yang mereka senangi siapa? Husain. Husain, masya Allah, hayakallah. Antum kalau di Yaman kalau ketemu Syiah orang awam aja, ditanya, Mas mungkin akhi Mas siapa namamu? Husain. Masya Allah, hayakallah ya Husain. Senang mereka. Orang Syiah, Husain senang, Ali senang, Fatimah Zahra perempuan Fatimah senang. Tapi kalau Hasan, sebagian mereka yang udah ekstrim termakan syubhatnya Syiah Rafidhah nggak senang. Hasan nggak senang. Abu Bakar apalagi benci mereka. Umar apalagi nggak senang. Masuk Umar, nggak senang. Karena Abu Bakar dan Umar itu menurut Syiah Rafidhah tauhid. Paham ya? Benar disebutkan dalam kitabnya mereka. Nah, dinukilkan itu ya. Yang ngarang itu juga mantan Syiah Rafidhah. Kitabnya namanya Lillahi Sumali Tarikh. Lillahi Sumali Tarikh. Disebutkan bahwasanya apa? Mereka mencaci maki Abu Bakar wa Umar tauhid. Abu Bakar Umar tauhid. Kenapa? Karena merampas jabatannya Ali. Seharusnya pemimpin pertama itu bukan Abu Bakar tapi Ali katanya. Sampai nuduh malaikat Jibril salah alamat katanya. Malaikat Jibril salah alamat. Seharusnya memberikan wahyunya itu kepada Ali bin Abi Thalib. Allahul musta'an. Bayangkan itu. Malaikat Jibril ada keselamat. Aisyah ummul mukminin katanya, telah melakukan dosa besar katanya, berzina katanya. Ngikuti pendapatnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang Yahud, bayangkan itu. Nah, Allahul musta'an. Mereka juga sangat benci Muawiyah bin Abi Sufyan. Di Yaman ada acara namanya Idul Ghadir. Di Yaman itu ada acara namanya Idul Ghadir. Hari raya mereka katanya memperingati hari terbunuhnya Husain. Itu mereka ya barakallahu fik, ritualnya itu gunung-gunung tembaknya mereka. Bukan peluru plastik, peluru beneran. AK itu tembakan, hancur remuk itu ya, sebagian tempat itu ya. Maksudnya berhamburan debunya. Katanya itu Muawiyah bin Sufyan. Gunung ditembakin katanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Coba bayangkan, luar biasa bencinya itu. Allahul musta'an. Ini sekedar selingan bahwasanya apa? Bahwasanya barakallahu fikum, Syiah Rafidhah sangat benci dengan Hasan. Tidak senang dengan Hasan, Abu Bakar, Umar, tapi mereka senang Husain, Ali. Yang terakhir, wa akhbara bi khurujin narin ardil Hijaz tudhi'u laha a'naqul ibil bi Busra. Dan juga mengkabarkan bahwasanya akan keluar api dari tanah Hijaz yang menyinari. Yang api tersebut barakallahu fikum menyinari sampai nampak leher-leher unta di Busra. Ya, Busra itu barakallahu fikum salah satu kota yang ada di Irak. Wa kana dhuhur hadhi fi sanah bid'in wa khamsina wa sitmi'ah. Saat itu munculnya sudah terjadi nih ya. Munculnya api tersebut waktu itu terjadi kurang lebihnya barakallahu fik pada tahun 650 kurang lebihnya. Wa tawatara amruha, dan perkaranya ini sudah mutawatir. Wa ukhbartu, dan aku dikabarkan, Imam Ibnu Katsir dikabarkan, wa ukhbartu amman syahada idha'ata a'naqil ibil bi Busra, dan aku dikabari tentang apa? Orang yang menyaksikan cahaya cahaya yang menyinari apa? Leher-leher unta yang ada di Busra. Fasallallahu ala rasulihi kullama dzakarahu adz-dzakirun. Artinya apa? Atau kullu ma dzakarahu adz-dzakirun, artinya semoga Allah Taala mencurahkan salawatnya kepada Rasulullah SAW, semua apa yang disebutkan orang-orang yang menyebutkan. Yang terakhir, wa akhbara bi juz'iyatin kanat wa takunu baina yaday sahiyatulu bastuha, dan juga pengkabaran tentang apa? Rincian-rincian yang akan terjadi. Paham ya? Rincian-rincian yang sudah terjadi dan yang akan terjadi yang mendekati hari kiamat, yang sangat panjang penjabarannya. Apa di antaranya? Dajjal. Kemudian apa? Ya'juj Ma'juj. Dajjal itu nanti ketika berkuasa di muka bumi ini berapa hari? Dajjal cuma 40 hari, tapi rusaknya luar biasa kerusakannya. 40 hari ini, hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, hari berikutnya seperti hari-hari biasa. Sudah luar biasa kerusakannya. Yang paling banyak
Pengikut Dajjal perempuan dan orang-orang Yahud. Paham ya? Nah, perempuan dan orang-orang Yahud itu paling banyak pengikutnya. Makanya ketika barakallahu fikum hafizakumullah, Nabi Isa alaihissalam nanti akan turun di akhir zaman di Menara Putih di Menara Putih daerah Damaskus, didampingi oleh malaikat, kemudian turun salat di belakang Imam Mahdi. Begitu keluar dari masjid setelah salat, langsung orang-orang kufar lari tunggang langgang. Kejar. Wah, sembunyi di balik pohon. Senyap-senyap ya, di balik pohon. Semua pohon bicara. Wahai orang muslim, belakang orang kafir, bunuh dia. Bunuh namanya. Ada pohon yang nggak mau bicara dia, ngeyel pohonnya ini. Pohon ini nggak mau bicara dia. Nah, bantu orang kafir tadi itu. Yang akhirnya katanya Allah alam benar atau tidak. Nah, pohonnya itu ditanam orang Yahud. Sekarang mereka nanam banyak-banyak pohonnya itu biar nggak bicara. Katanya Allah musta'an. Padahal sebenarnya dia itu malah bodoh. Nah, kalau pohonnya nggak bicara berarti malah di belakang itu ada sari itu loh. Paham ya? Pohon apa namanya antum? Gharqad. Namanya pohon gharqad. Kemudian munculnya apa? Ya'juj dan Ma'juj. Setelah itu nanti Allah Ta'ala mengutus apa? Angin yang sangat halus sekali. Selembut sutra. Setiap orang yang mencium atau terkena angin tersebut mati seketika. Tinggal orang-orang jahat. Maksudnya yang mati itu orang muslim, orang mukmin, orang jahat barulah barakallahu fikum terjadi apa? Hari kiamat. Wa fi ma dzakarna kifayah insyaallah taala wa bihi thiqah. Ya kan, dan apa yang kami sebutkan cukup insyaallah taala dan hanya kepada Allah taala kepercayaan yang mutlak. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin.